Cerita berlanjut semakin seru namun juga semakin menambah tanda tanya. Saat itu Miho menjenguk Jerry dan sekaligus untuk memastikan tentang sesuatu. Miho saat itu tidak menemukan Jerry di kamarnya dan ia pun mulai curiga dengan Jerry. Namun selang beberapa lama Jerry datang menyapa Miho. Rupanya Jerry baru saja dari ruangan yang lain. Miho pun yakin bahwa Jerry bukanlah Big Mouse seperti yang diduga oleh Chang Ho. Bahkan saat itu Jerry mengatakan ia bisa menjadi saksi untuk Chang Ho. Namun Jerry sendiri tidak tahu siapa sebenarnya Big Mouse. 몸조리 잘하세요. 예, 조심히 가세요. Kemudian di tempat berbeda, saat tepat pukul 8, Chang Ho kedatangan seorang tamu yang sangat ia nantikan. Dan rupanya tamu yang datang tersebut adalah Kepala Sipir Pak. Pak Kepala Sipir datang setelah membaca undangan Chang Ho yang diselipkan di Alkitab. Chang Ho tidak percaya jika Big Mouse adalah Kepala Sipir. Namun Kepala Sipir mengatakan bahwa ialah Big Mouse yang telah memberikan racun kepada beberapa tahanan yang meninggal beberapa bulan yang lalu. Dan ia jugalah yang menaruh kartu di saku Chang Ho yang berisi 5 nama pelanggan narkoba Big Mouse. Chang Ho masih belum bisa mempercayai hal tersebut. Ia kemudian menanyakan tentang peti emas yang tempo hari ditemukan oleh Ji-Hon di sebuah bukit. Dan untuk pertanyaan Chang Ho tersebut, Kepala Sipir kesulitan untuk menjelaskannya, sehingga ia beralasan tidak akan memberitahu Chang Ho. Kepala Sipir langsung menanyakan tentang makalah Profesor So yang ada pada Chang Ho. Karena tujuan Kepala Sipir datang adalah karena Chang Ho menyebut tentang makalah Profesor So pada surat yang ia selipkan di Alkitab. Chang Ho pun hanya terdiam. Kemudian ia mengeluarkan sebuah kartu pesulap terbalik. Namun saat itu Kepala Sipir tidak mengerti tentang kartu tersebut. Padahal seharusnya ia akan langsung paham karena selama ini Chang Ho dan Big Mouse selalu bertukar pesan dengan sebuah kartu. Chang Ho semakin yakin bahwa Kepala Sipir bukanlah Big Mouse. Kemudian Kepala Sipir menunjukkan sebuah tato seperti tato beberapa orang yang selama ini membantu Chang Ho. Namun hal tersebut semakin membuat Chang Ho yakin bahwa Pak Kepala Sipir bukanlah Big Mouse. Karena tato seperti itu hanya dimiliki oleh para anak buah Big Mouse. Chang Ho meminta Pak Kepala Sipir untuk menyampaikan kepada Big Mouse yang asli agar Big Mouse segera menemuinya. Dan jangan sekali-kali mencoba untuk menyakiti keluarga Chang Ho. Kemudian Chang Ho pun memilih untuk pergi. Walaupun saat itu Chang Ho tidak bertemu dengan Big Mouse, namun ia telah mendapatkan rekaman percakapannya dengan Kepala Sipir. Chang Ho berjanji akan membalas dan membuat Big Mouse menderita. Kemudian di tempat berbeda, Pak Wali Kota Doha sedang mengenang mendiang kakeknya yang sepertinya menjadi korban dalam kecelakaan di area pembangunan NR Chemical. Pak Wali Kota Doha terlihat sedih dan sangat merindukan kakeknya. Kemudian Gong Ji-Hon datang karena ia mendapatkan info Pak Wali Kota Doha sedang menonton di teater VIP milik tetua seorang diri. Gong Ji-Hon tentu penasaran dengan hal tersebut. Gong Ji-Hon semakin kesal saat asisten Wali Kota Doha melarangnya untuk masuk. Dan semakin dilarang, Gong Ji-Hon pasti semakin memaksa untuk masuk. Saat itu Pak Wali Kota Doha sedang tertunduk lesu memandangi sebuah foto. Gong Ji-Hon merasa anak kecil dalam foto tersebut sangat mirip dengan Doha. Namun anak kecil tersebut sudah meninggal saat ia masih kecil. Gong Ji-Hon kemudian semakin penasaran dengan apa yang membuat Doha sampai terlihat sedih memandangi foto tersebut. Kemudian Gong Ji-Hon membahas tentang makalah Profesor So yang telah membuat tetua semakin percaya dan mendukung Doha. Namun hal tersebut membuat Ji-Hon semakin ingin menghancurkan Doha. Choi Doha dengan percaya diri mengatakan bahwa Gong Ji-Hon bukanlah tandingannya. Ji-Hon pun tertawa dan menganggap itu adalah lelucon Doha saja.
Namun saat itu Gong Ji-hoon merasa mungkinkah Choi Do-ha adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar sehingga ia bisa menganggap remeh dirinya. Kemudian Pak Wali Kota Doha mendapatkan telepon dari Chang Ho. Chang Ho meminta Pak Wali Kota Doha untuk datang saat ia diinterogasi esok hari di kejaksaan. Karena Chang Ho akan menyerahkan informasi tentang Big Mouse saat itu. Kemudian di ruangan berbeda, tahanan yang dijatuhi hukuman mati terlihat seperti orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tahanan tersebut mencoba mencari pilnya, namun pil miliknya telah habis. Kemudian ia mengambil pil milik temannya dan terjadilah perkelahian di sel tersebut. Kemudian saat makan siang, kabar tentang tahanan tersebut yang menggila karena berebut suplemen pun menjadi bahan pembicaraan antar tahanan. Pak No dan Ketua Yang merasa curiga dengan suplemen tersebut, karena suplemen tersebut bisa membuat orang yang hampir sekarat menjadi baik-baik saja. Kemudian di tempat berbeda, Dr. Han sedang memeriksa beberapa catatan medis para tahanan yang selama ini mengkonsumsi pil tersebut. Dan rupanya pil tersebut adalah resep dari mendiang Profesor So. Kepala perawat sebenarnya khawatir dengan efek samping obat tersebut, dan ia menyarankan untuk mengganti obat tersebut. Namun Dr. Han menolaknya. Kemudian Direktur Jung dan pengacara Lee datang. Direktur Jung meminta kepala perawat untuk melakukan seperti yang mereka perintahkan, dan ia meminta kepala perawat untuk menyembunyikan hal tersebut dari Dr. Jun Hee. Kemudian trio bangkek membahas tentang pil tersebut. Rupanya berkat pil tersebut mereka mendapatkan pujian dari sang tetua, sehingga mereka tidak mungkin menghentikan proyek pil tersebut. Namun sepertinya hanya Dr. Jun Hee yang tidak tahu tentang praktek kotor itu, karena Pak Wali Kota Doha diam-diam menyembunyikan hal tersebut dari Dr. Jun Hee. Kemudian sepertinya Dr. Jun Hee ini berumur panjang, karena saat mereka membicarakan Dr. Jun Hee, saat itu Dr. Jun Hee bertemu dengan trio bangkek. Dr. Jun Hee terlihat malas menyapa trio bangkek. Bahkan saat itu Dr. Jun Hee meminta trio bangkek untuk mundur dari posisi mereka di rumah sakit Gujeon, karena mereka bertiga telah mencoreng nama baik rumah sakit Gujeon. Namun karena trio bangkek memegang kartu Pak Wali Kota Doha yang terlibat dalam pembunuhan Profesor So dan praktek uji coba pil berbahaya, akhirnya trio bangkek justru berbalik menyindir Dr. Jun Hee. Mereka menganggap Dr. Jun Hee hanyalah sebuah boneka yang tidak tahu apa-apa dan sebaiknya tetap diam saja. Kemudian di tempat berbeda, Chang Ho mulai bersiap-siap untuk diinterogasi di kantor kejaksaan. Saat itu kepala sipir menasihati Chang Ho untuk tidak membuat ulah atau ia akan mengalami nasib mengenaskan seperti yang lainnya. Namun Chang Ho tidak takut sama sekali dengan ancaman kepala sipir, karena Chang Ho yakin kepala sipir bukanlah Big Mouse. Dan Chang Ho berbalik mengancam kepala sipir untuk segera membawakan Big Mouse bertemu dengannya, atau Chang Ho akan memutuskan untuk memusuhi kepala sipir. Kemudian kepala sipir mendapatkan 3 pelamar yang ingin bekerja sebagai perawat di penjara Gujeon. Karena perawat dan dokter sebelumnya telah berhenti setelah insiden beberapa tahanan yang mengamuk akibat terkena wabah penyakit mengerikan tempo hari. Saat itu kepala sipir melihat resume milik Miho yang ikut melamar pekerjaan tersebut. Kemudian di tempat berbeda, Dr. Jun Hee mendadak bad mood saat melihat Direktur Jung ada di ruangannya. Direktur Jung memulai basa-basi dengan membahas tentang kepala perawat yang mengajukan diri untuk bertugas di penjara Gujeon. Kemudian Direktur Jung menyampaikan maksud tujuannya menemui Dr. Jun Hee saat itu. Ia meminta Dr. Jun Hee untuk menolongnya agar Dewan Direksi tidak memecat trio bangkek. Direktur Jung meminta Dr. Jun Hee memikirkan hubungan kekeluargaan mereka, agar Dr. Jun Hee memikirkan kembali pemecatan trio bangkek. Namun saat itu Dr. Jun Hee tidak peduli dan ia tidak mau mempengaruhi keputusan para dewan direksi.
Kemudian Direktur Jung mencoba membungkam kepala perawat agar menjaga rahasia tentang pil yang sedang mereka kembangkan diam-diam. Mereka tidak mau Dr. Junhee sampai mengetahui hal tersebut. Kemudian saat itu, Dr. Han tampak tidak fokus karena ia ingin mencari dan menemukan Hyejin. Dr. Han emosi saat pengacara Lee mengingatkan bahwa Dr. Han dan Hyejin sudah bercerai. Kemudian di tempat berbeda, tahanan yang ketergantungan dengan pil kemarin tampak tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan saat itu Miho datang ke penjara Gucheon untuk melakukan sesi wawancara. Pak No dan Ketua Yang mengenali Miho, namun mereka tidak tahu tujuan kedatangan Miho saat itu. Kemudian kepala sipir memulai wawancaranya. Saat itu kepala perawat mengatakan ia tidak bisa bekerja dengan Miho. Dan Miho sendiri memilih melamar menjadi perawat tetap, namun ia juga tidak mau jika bekerja dengan kepala perawat. Kepala sipir dibuat bingung dengan permintaan mereka berdua. Kemudian saat itu, wawancara Miho terganggu saat sirene darurat dibunyikan. Rupanya saat itu tahanan muda yang mulai tidak bisa mengontrol dirinya terlihat sedang melukai tahanan yang tidak mau memberikan pil kepada tahanan tersebut. Tahanan tersebut sangat menggila dan tidak mempan saat petugas menembakkan pistol listrik kepadanya. Ketua yang sedari tadi mengamati tahanan tersebut, ia menduga tahanan tersebut sepertinya mengkonsumsi narkotika. Pak No hampir tidak percaya karena tidak mungkin barang haram seperti itu didapatkan di penjara. Kemudian tahanan tersebut melukai salah seorang petugas penjara. Hingga kemudian ia dilumpuhkan setelah petugas penjara mengarahkan pistol listrik ke arah lehernya. Dan saat itu pun tahanan tersebut pingsan dan jantungnya berhenti berdetak. Sementara itu saat kepala perawat mencari alat pacu jantung, Miho memilih untuk segera menemui tahanan tersebut yang terbaring pingsan di lapangan. Miho pun langsung memberikan pertolongan pertama secara manual. Kemudian kepala perawat datang membawa alatnya, namun alat tersebut tidak bisa menyala. Miho pun kemudian mengambil alih dan terus memompa jantung dari tahanan tersebut, hingga akhirnya tahanan tersebut pun sadar kembali. 괜찮으세요? Dan berkat kemampuan Miho tersebut, akhirnya kepala sipir telah membuat keputusan untuk menerima Miho sebagai perawat di penjara tersebut. Kemudian di tempat berbeda, pengacara Kim memprotes ayah Miho yang tidak memberitahu bahwa hari ini Chang Ho diinterogasi di kejaksaan. Kemudian di tempat berbeda, Pak Wali Kota Doha datang ke kejaksaan untuk menemani Chang Ho yang akan memulai interogasinya. Jaksa Choi menyambut Wali Kota Doha dengan sok akrab dan memanggilnya senior. Namun Wali Kota Doha tidak sudi dipanggil senior oleh Jaksa Choi. Jaksa Choi memberitahu Pak Wali Kota Doha bahwa ia merasa kasihan kepada Chang Ho yang begitu percaya kepada Wali Kota Doha. Padahal Wali Kota Doha adalah kaki tangan pembunuhan Profesor So. Bahkan sepertinya bukti rekaman dashboard pembunuhan Profesor So telah sengaja dihilangkan oleh Wali Kota Doha. Pak Wali Kota Doha pun meminta Jaksa Choi untuk tidak melewati batasannya. Kemudian saat di ruangan interogasi, Chang Ho meminta tuduhan penggunaan narkoba yang dituduhkan kepadanya bisa segera dicabut. Jaksa Choi mulai terlihat kesal dengan permintaan Chang Ho. Kemudian setelah mendengar permintaan Chang Ho, Pak Wali Kota Doha pun teringat bahwa ialah yang telah mencampurkan narkoba di minuman Chang Ho sebelum ia kehilangan kendali dan akhirnya kecelakaan. Chang Ho pun terus menatap Wali Kota Doha seperti ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Wali Kota Doha kemudian meminta tuntutan penggunaan narkotika untuk dibatalkan kepada Chang Ho. Kemudian terlihat Gong Ji-hon masuk ke dalam ruangan untuk menyimak interogasi Chang Ho. Kemudian Chang Ho mengeluarkan bukti yang ia sembunyikan di kaos kakinya. Bukti tersebut adalah rekaman percakapan Chang Ho dengan kepala sipir, di mana kepala sipir saat itu mengaku sebagai Big Mouse. Namun Chang Ho tidak percaya dan ia yakin kepala sipir hanyalah boneka dari sang Big Mouse. Wali Kota Doha menanyakan bagaimana Chang Ho bisa yakin dengan hal tersebut.
Chang Ho kemudian menjelaskan bahwa jika memang kepala sipir adalah Big Mouse, seharusnya kepala sipir bisa mengerti arti dari kartu yang diberikan oleh Chang Ho. Karena selama ini Chang Ho dan Big Mouse saling berkirim pesan melalui sebuah kartu. Dan karena kepala sipir tidak paham tentang kartu tarot, maka bisa dipastikan ia bukanlah Big Mouse. Jaksa Choi mencoba meminta rekaman tersebut kepada Chang Ho, namun Chang Ho menolak memberikannya kepada Jaksa Choi. Dan lebih memilih memberikan rekaman tersebut kepada wali kota Doha, karena Chang Ho lebih percaya kepada wali kota Doha. Chang Ho yakin Big Mouse sangat tertarik dengan makalah Profesor So, namun Chang Ho belum menemukan alasan kenapa Big Mouse sangat tertarik dengan makalah Profesor So. Kemudian dari balik ruangan, Ji-Hon mencoba memahami gerak-gerik Chang Ho dan wali kota Doha. Chang Ho meminta Jaksa Choi untuk menangkap kepala sipir atas tuduhan korupsi dan pungli pada tahanan. Dan dengan ditangkapnya kepala sipir, maka Jaksa Choi bisa menginterogasi kepala sipir agar ia memberitahu siapa sosok Big Mouse sebenarnya. Kemudian setelah interogasi selesai, Jaksa Choi merayu wali kota Doha untuk memberikan rekaman tersebut kepadanya. Namun Pak Wali Kota Doha menolaknya dan meminta Jaksa Choi untuk berhenti memanggilnya senior. Kemudian Jaksa Choi menemui Gong Ji-Hon. Dan saat itu Gong Ji-Hon menyuruh Jaksa Choi untuk mengikuti semua perintah Wali Kota Doha. Karena saat ini Gong Ji-Hon telah mengambil keputusan untuk berhenti sejenak dan melihat apa saja yang akan dilakukan oleh wali kota Doha. Kemudian sebuah peristiwa alam yang aneh terjadi saat Chang Ho akan kembali ke tahanan Guchon. Dan sesampainya Chang Ho di penjara Guchon, kepala sipir langsung membawa Chang Ho ke ruangan isolasi. Chang Ho terlihat tenang karena kepala sipir belum mengetahui apa yang bisa terjadi kepadanya. Kemudian, di rumah sakit tempat Mi-ho membawa narapidana yang terluka tadi, Mi-ho menanyakan apakah hasil tes darah menunjukkan ada kandungan zat adiktif di sana. Namun dokter tersebut membantah hal itu dan mengatakan pasien telah pulih kembali dengan baik-baik saja dan bahwa Mi-ho telah diterima bekerja sebagai perawat di penjara Guchon. Kemudian asisten kepala sipir mendapatkan telepon dari wali kota Doha dan ia pun berpamitan kepada Mi-ho. Mi-ho pun langsung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil sampel darah dari narapidana itu. Dan malam harinya, Mi-ho melakukan transaksi di dalam sebuah terowongan. Tidak jelas saat itu siapa yang diminta Mi-ho untuk menganalisis darah tersebut. Kemudian keesokan harinya, Pak No mengantarkan makanan untuk Chang Ho karena hari itu Pak No mendapatkan giliran untuk jadwal jaga di ruangan isolasi. Pak No kemudian memberitahu Chang Ho bahwa mulai hari ini Mi-ho akan bekerja sebagai perawat di penjara Guchon. Chang Ho tampak sedih dan khawatir karena Mi-ho sekarang bekerja di penjara yang mengerikan ini. Kemudian saat Mi-ho akan ke ruangannya, Mi-ho bertemu dengan rombongan tahanan yang akan melakukan pekerjaan. Namun tahanan tersebut tampak aneh karena terlihat sangat pucat dan juga kemudian saat Mi-ho memasuki ruangannya, di sana sudah ada kepala sipir yang menyambutnya dan mengenalkan Pak No sebagai asisten Mi-ho. Kemudian kepala sipir mengajak Mi-ho untuk membahas tentang makalah Profesor So. Namun Mi-ho menolaknya karena kepala sipir adalah kaki tangan Big Mouse. Kemudian setelah Pak Kepala Sipir pergi, Pak No datang menyapa Mi-ho dan memberitahu bahwa ia telah menyelesaikan pekerjaannya. Pak No memperkenalkan diri dan mengatakan ia adalah teman satu sel Chang Ho, sehingga Mi-ho bisa memintai tolong apapun kepadanya. Mi-ho kemudian meminta tolong Pak No agar membantunya mendapatkan sampel darah beberapa tahanan. Pak No merasa senang dengan keramahan Mi-ho. Kemudian Chang Ho menemui Pak Kepala Sipir di ruangannya. Chang Ho sangat kesal karena kepala sipir mempekerjakan Mi-ho. Padahal Chang Ho sudah berpesan untuk tidak mendekati dan mengganggu keluarganya. Kemudian Chang Ho meminta izin kepala sipir untuk membiarkannya bertemu dengan Mi-ho. Saat itu kepala sipir meminta Chang Ho untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Kepala sipir menanyakan tentang isi dari makalah Profesor So.
Chang Ho mengatakan isi dari makalah tersebut adalah penelitian tentang kandungan darah beberapa tahanan. Kemudian Mi Ho diantar oleh Pak No untuk bertemu dengan Chang Ho yang menunggunya di atas gedung. Mi Ho langsung memeluk suaminya yang sangat ia rindukan. Chang Ho terlihat sangat cemas dengan keselamatan Mi Ho, dan ia meminta Mi Ho untuk berhenti bekerja di penjara ini. Chang Ho memperingatkan bahwa sebentar lagi akan ada hal besar terjadi. Namun Mi Ho yang keras kepala, ia tidak mau mendengarkan Chang Ho karena ia sudah memutuskan untuk membantu rencana Chang Ho. Kemudian terdengar sirene polisi datang. Saat itu Jaksa Choi dan rombongannya membawa surat perintah untuk penangkapan kepala sipir atas kasus pungli di sel tahanan. Kepala sipir sangat terkejut dan ia tidak mau pergi sebelum berbicara dengan Gong Ji-hon. Jaksa Choi terlihat kesal karena kepala sipir menolak untuk dibawa. Kemudian Jaksa Choi menelpon Gong Ji-hon. Saat itu Gong Ji-hon dan yang lain sedang bersiap-siap untuk pergi ke suatu acara. Gong Ji-hon berpura-pura untuk merespon keluhan Pak Kepala Sipir, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta Kepala Sipir untuk mengikuti perintah dari hakim. Gong Ji-hon menanyakan siapakah yang melaporkan Kepala Sipir. Jaksa Choi mengatakan bahwa yang melaporkan Kepala Sipir adalah Wali Kota Doha. Gong Ji-hon tampak bahagia karena rencananya mulai terwujud. Kini ia tinggal bersantai saja sambil menunggu manuver dari Pak Wali Kota Doha. Penangkapan Pak Kepala Sipir disambut meriah oleh para tahanan. Chang Ho dan Mi Ho memperhatikan semua tahanan untuk mencari siapakah Big Boss sebenarnya. Kemudian saat jam makan siang, Pak No menyayangkan ketika Kepala Sipir telah ditangkap. Kemudian Chang Ho mendapatkan kunjungan dari Kepala Sipir yang baru. Ketua Yang dan Pak No berharap Kepala Sipir yang baru bisa lebih baik dari Kepala Sipir Pak. Kemudian di ruangan berbeda, Pak Wali Kota Doha menemui Chang Ho di ruangan VIP. Dan kemudian asisten Kepala Sipir datang. Ia pun diperkenalkan Wali Kota Doha sebagai Kepala Sipir yang baru. Kemudian di tempat berbeda, Kepala Sipir Pak merasa dikhianati oleh asistennya sendiri yang telah mengambil posisi Kepala Sipir yang baru. Chang Ho merasa tenang karena Pak Wali Kota Doha telah membantunya untuk memberi pelajaran kepada Kepala Sipir Pak. Namun saat itu, Pak Wali Kota Doha meminta Chang Ho untuk menemukan Big Boss yang sebenarnya. 확실하게 내 앞에 데려다 놓기 전까지. Kemudian di tempat berbeda, terjadi hal buruk kepada Dr. Junhee karena seseorang telah mencampur minumannya hingga Dr. Junhee saat itu kehilangan kesadarannya dan mengalami kecelakaan. Berita kecelakaan Dr. Junhee mengejutkan Pak Wali Kota Doha. Ia pun langsung pergi menyusul Dr. Junhee yang telah dibawa ke rumah sakit. Kemudian saat Mi Ho akan pulang, Chang Ho menghampiri Mi Ho dan Mi Ho pun sangat kaget. Kemudian Chang Ho dan Mi Ho membahas tentang kecelakaan Dr. Junhee yang sama persis dengan yang dialami oleh Chang Ho dahulu. Chang Ho dan Mi Ho yakin bahwa ini adalah ulah Big Boss yang sedang mengincar Wali Kota Doha. Rupanya Chang Ho akhirnya sadar bahwa kaki tangan pembunuhan Profesor So adalah Pak Wali Kota Doha. Chang Ho sudah mengetahui hal tersebut sejak Mi Ho menerima analisis tes darah pasien yang sedang dikirim oleh Mi Ho. Karena saat itu Pak Wali Kota Doha juga ikut ada di lokasi tersebut, sehingga kemungkinan besar hasil tes darah tersebut telah diubah oleh Pak Wali Kota Doha. Dan sejak saat itu, Mi Ho dan Chang Ho yakin bahwa Pak Wali Kota Doha adalah kaki tangan pembunuhan Profesor So yang selama ini berpura-pura baik kepada mereka. Chang Ho yakin kali ini ia akan berhasil membuat Big Boss dan Wali Kota Doha saling menyerang. Kali ini rencana Chang Ho dan Mi Ho adalah menangkap Big Boss dan menyingkirkan Pak Wali Kota Doha. 채도 모가지도 날리고